sunnah sebagai pedoman hidup. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas apa itu Al-Quran. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Jadi, Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai keberkahan di dunia dan di akhirat. Lalu, apa saja keutamaan dari membaca Al-Quran? Yang pertama yaitu diberi pahala yang berlimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Dan ia dikenakan kepada kedua orang tuanya perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Kemudian yang kedua, memberi syafaat di akhirat. Selanjutnya, ini akan menjadi keutamaan membaca Al-Quran yang berharga bagi umat muslim. Ini sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW saat bersabda, puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Lalu yang ketiga, menenteramkan hati dan dikaruniakan hati yang bercahaya. Tak hanya sebagai gudang pahala, keutamaan membaca Al-Quran juga bisa membawa cahaya atau keberkahan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Dan yang keempat, memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Keutamaan membaca Al-Quran, satu ini juga patut dikenali sebagai umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. Yang kelima, yaitu cahaya yang menjadi petunjuk. Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari. Maka bacalah dengan bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Keutamaan membaca Al-Quran ini yakni menjadi penolong untuk umatnya di kala kesulitan. Yang keenam yaitu pahala seperti bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Diketahui juga sedekah termasuk amal jariah yang bisa diperhitungkan ketika hari akhir datang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan di sebelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketujuh adalah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya siapa mereka wahai Rasulullah. Beliau menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Artinya, keutamaan membaca Al-Quran ini adalah termasuk golongan keluarga atau sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai hadis secara etimologi merupakan kata benda dari kata al-tahdits yang berarti pembicaraan. Sedangkan hadis menurut istilah ulama muhaddisin adalah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun hal ihwal Nabi. Hadis terbagi menjadi 3,
Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Berikut beserta penjelasannya. Sementara fungsi hadis itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bayan takriri, menetapkan dan memperkuat Al-Quran, dan bayan tafsiri, penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian. Yang ketiga, bayan tasri'i, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, bayan an-nasakh, membatalkan ketentuan terdahulu sebab yang baru dianggap lebih maslahat. Baiklah, demikian pemaparan mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.